Ini jamur wajah manusia. Racun yang terkandung di dalamnya 100 kali lebih kuat daripada ikan buntal. Hanya 0,01 mg. Bisa meracuni seekor mamut. Pria itu menelannya dalam sekali teguk. Racun yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Anehnya, dia tidak apa-apa, malah mendapatkan 70 poin. Ternyata ini adalah perjudian yang ajaib. Pemenangnya dapat mewujudkan keinginan apapun. Sementara yang kalah akan dikosongkan otaknya dan menjadi mayat hidup. Aturan permainannya sederhana. Dari setumpuk kartu, kedua belah pihak bergiliran membuka kartu. Makanan di kartu sesuai dengan poin tertentu. Memakan makanan akan memberi poin yang sesuai. Jika memilih untuk tidak makan atau membuang kartu, poin akan hilang. Jika membuka kartu dengan gambar yang sama berturut-turut, bisa terus membuka kartu hingga maksimal 3 putaran. Sekilas, ini seperti kesempatan menikmati makanan lezat. Tetapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Karena dari 28 kartu makanan, 14 diantaranya beracun. Bahkan hanya dengan menciumnya saja bisa membuat pingsan selama 10 tahun. Dan memakannya bisa langsung menyebabkan kematian. Saat permainan dimulai, Koko membuka kartu lebih dulu. Kartu pertama adalah apel cherry 10 poin. Jika dia membuka kartu yang sama lagi, dia akan mendapatkan poin yang sesuai. Dan ternyata, apel cherry lagi. Koki kemudian menyajikan apel cherry. Aru menyatukan kedua tangannya dan menelannya dalam sekali teguk. Rasa asam manis memenuhi mulutnya. Dia dengan mudah mendapatkan 10 poin. Selanjutnya adalah jamur longgar 20 poin, yang dibuat menjadi sup jamur oleh Aru dan disajikan di meja makan. Aru meminumnya sekaligus, dengan ekspresi penuh kenikmatan, ditambah dengan kerang semangka 10 poin. Tim mereka memenangkan total 40 poin, karena maksimal bisa membuka 3 kartu berturut-turut. Giliran Leip untuk membuka kartu. Sebagai pemain berpengalaman di kasino, kartu apa yang akan dia dapatkan? Dia memilih kartu secara acak, dan ternyata makanan gelap sosis cacing 50 poin. Leip memanggang sosis di atas wajan, menaburinya dengan minuman keras, dan menghabiskannya dengan cepat. Dia melampaui tim Koko dengan 10 poin. Selanjutnya adalah jamur wajah manusia 70 poin. Meskipun beracun, asalkan direbus perlahan di dalam panci, dan diambil dengan cepat saat jamur-jamur itu sedang menikmati diri mereka sendiri. Sebelum mereka sempat bereaksi dan memakannya, maka tidak akan keracunan. 70 poin didapatkan dengan mudah. Terakhir adalah telur melon 100 poin. Dipotong dengan pisau, lalu dengan gerakan lambat tangan kiri dan kanan. Dengan gerakan Leip yang sehalus air mengalir, total 220 poin dimenangkan. Unggul 180 poin dari tim Koko. Menghadapi perbedaan poin yang begitu besar, apa yang akan dilakukan tim Koko? Harus mendapatkan bahan makanan bernilai tinggi. Kalau tidak, mereka akan langsung kalah. Koko langsung menggunakan sihir ramalannya. Kartu-kartu poker berkilau dengan cahaya berbeda di matanya. Dia hanya perlu menemukan kartu bernomor tinggi dan mencocokkannya. Tapi sebelum membalik kartu, Koko dengan ekspresi serius meminta Aru. Nanti, apapun bahan makanan yang terbuka, kau harus menghabiskannya. Setelah mendapat jawaban pasti, Koko membalik 2 kartu. Ternyata gunung puding 150 poin. Belum sempat merayakan, perangkap di arena diaktifkan. Sebuah piring raksasa tiba-tiba muncul. Lalu ember terbalik, dan gunung puding seberat 150 ton jatuh. Leip tersenyum licik, karena jika Aru tidak bisa menghabiskan gunung puding dalam 150 menit, 150 poin itu akan menjadi miliknya. Tim Koko akan berada di situasi kritis, tanpa harapan untuk menang. Pernah lihat jeli lebih besar dari gunung? Kalau tidak dihabiskan dalam 150 menit, mereka bisa kalah. Otak terkuras, menjadi seperti boneka. Tapi bagi Aru si pelahap, ini cuma makanan penutup kecil. Dia memanjat gunung jeli, menyerapnya dengan cepat, menunjukkan kekuatan pelahapnya. Jeli yang lembut dan lezat sungguh menggoda. Tapi Komatsu yang perhatian, khawatir Aru akan mengalami lonjakan gula darah. Jadi dia menyiapkan jus talas kaya mineral, kubis carin, dan pisang timun, membuat trio penurun gula darah. Ini tidak hanya menjaga kesehatan Aru, tapi juga menambah rasa pada jeli. Membuat Aru bisa makan dengan lahap. Hanya dalam 20 menit, Aru meratakan seluruh gunung jeli. Dengan mudah memenangkan 150 poin. Selisih dengan Leip menyusut menjadi 30 poin. Keberuntungan Koko semakin baik. Dia membalik kartu whisky musim panas bernilai 50 poin. Minuman keras dengan kadar alkohol 83%. Mengandung banyak bahan keras. Orang biasa akan pingsan 10 tahun setelah 1 teguk. 2 teguk langsung mati. Tapi bagi Aru, ini cuma jus anggur. Asteris suara Aru minum dengan cepat asteris. Lalu ditambah sawi putih keju. Nikmat sekali. Leip tercengang. Pemabuk ini hebat sekali. Selanjutnya, Koko membalik biji ek peluru bernilai 70 poin. Makanan apa lagi ini? Sebuah pohon raksasa dibawa masuk. Bijinya, jika menyentuh tanah, akan menghasilkan racun mematikan. Tapi bagi Aru, ini bukan masalah.
Dia menunjukkan keahliannya menangkap peluru dengan tangan kosong. Dengan mudah menangkap semua biji ek peluru. Setelah Komatsu memasak dengan api kecil, Aru baru saja mulai memasak. Dan hampir menelan piringnya. Dia membantu timnya memenangkan 310 poin. Melampaui Leip sebesar 90 poin. Tapi Leip tidak panik, malah menatap Komatsu dengan tajam. Dan air liurnya menetes tanpa sadar. Dia tampak yakin akan menang. Apakah dia punya kartu as? Selanjutnya giliran Leip untuk membalik kartu. Dia membalik kartu dengan santai. Dan memilih tikus batu bernilai 70 poin. Menghadapi monster dengan level tangkapan 60. Dia mengeluarkan pisau dapurnya. Dengan satu ayunan, Aru berteriak, "Hebat, hoki peringkat 17 dunia memang handal." Leip kemudian memotong tikus batu menjadi potongan-potongan kecil. Dan memasukkannya ke dalam panci untuk direbus perlahan. Setelah selesai, dia dengan mudah mendapatkan 70 poin. Kartu berikutnya adalah kadal sungai Styx bernilai 150 poin. Monster ini tampak jahat, dan mengandung racun mematikan. Jika tidak dimasak dengan benar, memakannya bisa berakibat fatal. Tapi selama suhu air dijaga pada 80 derajat, racunnya bisa dihilangkan dengan sempurna. Skor Leip naik menjadi 440 poin. Terakhir adalah kepiting bawang putih harum bernilai 200 poin. Daging kepitingnya harum bawang putih, lezat dan lembut. Dengan begitu, Leip dengan mudah membalikkan keadaan. Dan melampaui tim Koko sebesar 330 poin. Tekanan kembali berada di pihak Koko. Aru memohon Koko untuk membalik kartu bernilai tinggi. Apapun bahannya, dia yakin bisa mengolahnya. Setelah berpikir panjang, Koko akhirnya membalik kartu. Ternyata pisang listrik bernilai 180 poin. Kemudian Koko membalik kartu nomor 54. Seekor udang kepiting. Kedua gambar kartu tidak cocok. Dalam keadaan yang kurang menguntungkan ini, Koko melakukan kesalahan. Untuk seseorang yang ahli meramal seperti dia, hal ini hampir mustahil terjadi. Mungkinkah Koko menyerah dan berkhianat? Pernahkah kamu melihat kepiting yang lebih besar dari manusia? Daging kepiting jenis ini sangat empuk dan berair, meleleh di mulut. Aru melemparkan tombaknya, tetapi bahkan tidak bisa menembus cangkang kepiting. Makanan lezat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Aru melancarkan 18 pukulan paku berturut-turut dan membalikkan kepiting Astra. Komatsu mengukusnya dengan bumbu pedas. Kelezatan ini tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Satu kata, sangat lezat. Saat ini, permainan kartu di dalam stadion sedang berlangsung sengit. Tim Aru memiliki 310 poin. Sementara Leip memiliki 640 poin. Lebih dari 2 kali lipat poin tim Koko. Koko membalik kartu lagi. Ternyata capung mesiu nomor 51 dan kadal batu nomor 19. Karena gambarnya berbeda, Koko gugur. Leip tersenyum licik. Sepertinya Koko sudah menemukan inti dari permainan ini. Skor tinggi tidaklah penting. Kuncinya adalah bagaimana menghindari kartu kosong yang mematikan. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyadarinya. Semua tamu yang bertaruh melawan Lifebearer. Tidak ada satupun yang bisa lolos tanpa cedera. Karena dia memakai kacamata tembus pandang profesional. Seluruh meja kartu terlihat 3D baginya. Dalam situasi seperti ini, tim Koko tidak berdaya. Lifebearer kembali memilih 3 kartu beruntun. Kentang yang bisa mematahkan gigi. Bulu babi berduri tajam seperti otak manusia. Dan juga, lemon yang menyengat dengan tegangan tinggi 100.000 volt saat dimakan. Dia melahap semuanya dengan sangat menikmati. Total skornya naik menjadi 930 poin. Sedangkan skor tim Koko saat ini, hanya 310 poin yang menyedihkan. Giliran Koko membalik kartu. Ternyata pisang listrik yang mengandung arus listrik mematikan. Demi keselamatan Toriko, Koko terpaksa membalik kartu Astra Crab lagi. Dengan demikian, giliran membalik kartu kembali ke Lifebearer. Lifebearer tersenyum. Sekali lagi, dia memilih 3 kartu beruntun. Semut berbentuk bola lampu, balon yang beregenerasi tanpa batas, udang dengan cangkang emas. Setelah memakan semuanya, total skor Lifebearer saat ini adalah 1190 poin. Unggul 830 poin dari tim Koko. Lifebearer tersenyum sombong menatap Toriko dan yang lainnya. Sepertinya kemenangan sudah di tangan. Tapi dia tidak tahu, semua ini sudah diperhitungkan oleh Koko. Saatnya untuk membalas. Koko langsung mengambil 2 kartu Astra Crab berturut-turut. Astra Crab 30 poin perlahan muncul. Toriko menyambutnya dengan 18 pukulan bertubi-tubi. Setelah Komatsu memasaknya dengan cermat, sepiring besar kepiting dengan cepat dihabiskan oleh Toriko. Koko kembali memilih kartu. Tersisa 10 jenis kartu. 5 diantaranya berbentuk tengkorak. Dia perlu memastikannya. Saat Mac membalik kartu nomor 21. Seketika membuat semua orang terkejut. Itu adalah kartu kosong. Kentang beracun. Bahan makanan yang belum pernah ada yang berhasil menetralkan racunnya dalam sejarah. Bahkan koki legendaris, Nenek Setsuno, pun tidak berdaya. Siapapun yang memakannya pasti mati. Membalik kartu lagi. Nomor 24. Cherry meledak. Ini juga kartu Ghost King yang sangat spesial.
Cherry ini akan meledak jika sedikit saja terstimulasi. Kekuatannya setara dengan 20 ton TNT. Giliran membalik kartu kembali ke Leaf-Bearer. Giliran membalik kartu kembali ke tangan Leaf-Bearer. Anehnya, dia mendapatkan kartu Ghost King, pandahannya, dan keju troll raksasa yang tampak tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya dia keluar. Apakah dia sengaja melakukannya? Apakah dia ingin memaksa Koko keluar 10 kali berturut-turut dan langsung kalah? Tapi ini juga bagian dari rencana Koko. Dia dengan tegas memilih pandahannya 250 poin. Ini adalah kartu Ghost King. Setelah memakannya, dia bisa menukar satu kartu lawan. Ini adalah kunci kemenangan. Tapi dengan syarat, Aru bisa mengalahkan panda Banryo yang mengerikan ini. Dia adalah panda raksasa paling ekstrim di dunia. Tingginya 40 meter, dan beratnya 20 ton. Sebagai hewan omnivora, nafsu makannya luar biasa. Hanya dengan sekali makan, dia bisa melahap seluruh gunung. Tidak ada tumbuhan atau hewan yang bisa bertahan hidup. Tapi sekarang, Aru si pelahap harus memakannya. Pertarungan akan segera dimulai. Panda Banryo mengayunkan tinjunya sebesar mangkuk. Seketika menghantam Aru. Aru menghindar dengan susah payah. Tapi Panda Banryo tidak akan menyerah begitu saja. Dia kembali meninju. Aru dengan cepat bertahan menggunakan perisainya. Menangkap kesempatan, dia segera menyerang dengan tebasan tangan. Tapi kulit panda itu tebal dan keras. Serangan itu tidak mempan. Aru tidak menyerah. Dia melancarkan tendangan. Tanpa diduga, panda itu ternyata jago kungfu. Dengan salto belakang, dia menghindar dengan mudah. Lalu, memanfaatkan dinding, dia melompat kuat, dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Aru. Aru bertahan mati-matian, dan nyaris menjadi santapan panda. Detik berikutnya, dinding hancur menjadi lubang besar. Asap tebal mengepul. Saat asap menghilang, Aru lenyap tanpa jejak. Panda Banryo gagal menangkapnya, dan menjadi sangat marah. Dia mengamuk, menghancurkan tanah. Seolah-olah tanah itu adalah Aru. Tiba-tiba, Aru muncul di belakang panda. Lengannya membesar berkali-kali lipat. Dia melancarkan jurus andalannya. 18 pukulan beruntun. Setiap pukulan mengandung kekuatan petir. Dalam sekejap, mata panda itu melotot, dan tubuhnya tertanam di dinding. Yongsong bersorak untuk kemenangan Aru. Tapi Koko mengatakan padanya bahwa pertarungan belum berakhir. Panda itu perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tapi tidak tumbang. Topeng Banryo di dadanya tiba-tiba bangkit. Kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Aru sudah sangat kelelahan. Pertarungan selanjutnya akan sangat berbahaya. Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Panda Banryo menyerang lebih dulu. Setiap serangannya memiliki kekuatan luar biasa. Aru tidak berani menangkisnya secara langsung. Dia hanya bisa menghindar terus-menerus. Untuk menganalisis pola serangan panda. Karena serangannya terus gagal, kemarahan panda mencapai puncaknya. Dia bersumpah untuk menghancurkan makhluk menyebalkan ini. Tapi Aru menunggu momen ini. Saat panda sedang mengumpulkan tenaga, Aru melancarkan serangan terkuatnya. 36 pukulan beruntun ganda. Kekuatan mengerikan yang bertubi-tubi. Setiap pukulan lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, Panda Banryo kalah. Aru kembali dari penjara bawah tanah dengan panda itu. Tapi tenaganya sudah terkuras habis. Selanjutnya, giliran Komatsu, berhadapan dengan makhluk raksasa ini. Bagaimana Komatsu memasaknya? Mencari resep online. Agak mendesak. Ini lemon ajaib. Setelah memakannya, tubuh akan menerima tegangan tinggi 100.000 volt. Toriko menelannya dalam sekali teguk. Arus listrik yang kuat langsung menyapu seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi luka-lukanya secara ajaib sembuh. Tapi ini hanya buah pembuka. Hidangan utama berikutnya adalah panda Beniru setinggi 40 meter. Dan berat 20 ton. Namun, Leaf-Bearer tampak tenang. Jika Toriko tidak bisa menghabiskan panda dalam 250 menit, mereka akan kalah dalam kompetisi. Otak mereka akan dikosongkan dan menjadi mayat hidup. Tapi bagi Koki Komatsu, ini sangat mudah. Dia dengan cepat menyalakan api besar, dan memasak daging panda hingga empuk dan lezat. Lalu dengan cerdik dia memadukannya dengan sayuran, dan membungkusnya dengan kulit roti menjadi lumpia. Dia menyusunnya rapi di piring, dan menuangkan saus manis madu spesial. Toriko yang lemah melihat lumpia yang begitu lezat, dan langsung berubah menjadi mesin penggiling daging. Dia melahap semua lumpia dengan cepat, dan mendapatkan hak tukar bahan sekali. Namun, keputusan Koko di luar dugaan. Dia tidak memilih untuk menukar bahan bernilai rendah dengan bahan bernilai tinggi. Sebaliknya, dia menukar whisky musim panas senilai 50 poin dengan kepiting bawang putih Leaf-Bearer senilai 200 poin. Tindakan ini membuat orang bertanya-tanya, apa yang dia rencanakan? Apakah dia ingin membuat Leaf-Bearer mabuk? Untuk memenangkan kompetisi, sesuai kesepakatan, setelah bertukar kartu, Leaf-Bearer harus minum whisky musim panas. Setelah bertukar kartu, Leaf-Bearer harus minum whisky musim panas. Dia sengaja memasangkannya dengan sawi putih dan keju. 1 suap sawi, 1 teguk whisky. Sungguh nikmat.
Akhirnya mendapatkan 1240 poin. Sekarang tersisa 8 bahan di arena. Totalnya hanya 310 poin. Tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Jadi Livebearer langsung memilih untuk keluar. Dan memaksa tim Koko untuk memilih kartu. 10 kali sama dengan menyerah. Tapi Koko menunggu momen ini. Untuk menang, dia harus mempertaruhkan segalanya. Dia memutuskan untuk melakukan combo dengan bahan Raja Iblis. Cherry meledak, senilai 10 poin. Dengan memakannya, dia bisa mendapatkan hak tukar bahan sekali. Dan membalikkan skor. Melihat waktunya tepat, Koko langsung melakukan combo 3 kali. Pertama, combo dengan capung mesiu yang membawa dinamit di tubuhnya. Lalu, keju serangga yang sangat bau. Dengan keahlian memasak Komatsu. Terakhir, Cherry meledak. Kartu Raja Iblis senilai 10 poin. Ini membuat Komatsu berkeringat dingin. Karena daya ledaknya, setara dengan 20 ton TNT. Sedikit kesalahan saat memasak. Cherry akan hancur. Ini adalah cherry paling berbahaya di dunia. Energi yang terkandung di dalamnya setara dengan 20 ton TNT. Satu ledakan saja bisa menghancurkan seluruh kota. Pria itu menelannya bulat-bulat. Cherry mengerikan itu meledak di perutnya. Menghancurkan organ dalamnya. Anehnya, dia tidak mati. Malah, musibah itu menjadi berkah. Sel-sel gurmetnya berevolusi lagi. Memulihkan tubuhnya yang rusak dalam sekejap. Tindakannya yang mengejutkan ini membuat semua orang tercengang. Dengan memakan Cherry meledak, tim Toriko mendapatkan 10 poin. Dan juga mendapatkan hak tukar bahan makanan. Namun, selanjutnya, Koko menukar Panda Boro senilai 250 poin. Dengan Lemon Suma milik Livebearer senilai 200 poin. Tindakan ini membuat semua orang bingung. Apa rencananya? Apakah dia ingin mengalahkan Livebearer dengan Panda Boro? Livebearer menyeringai licik, seolah-olah dia mengerti maksud Koko. Kau pikir aku tak bisa mengalahkan Panda Boro? Kau ingin aku menyerah secara sukarela? Lucu sekali. Semua mata tertuju padanya. Koko menahan napas. Namun tiba-tiba, Livebearer menyatakan menyerah pada kartu Panda Boro. Apakah Livebearer punya kartu as yang lebih kuat? Komatsu memotong Lemon Suma menjadi 7 iris. Lalu menyiramnya dengan saus rahasia. Toriko menelannya dalam sekali suap. Tegangan 100.000 volt membuatnya berteriak kegirangan. Setelah selesai, dia bahkan membanting piringnya. 200 poin didapatkan dengan mudah. Skor tim menjadi 1290 poin. Berhasil menyalip Livebearer dengan 50 poin. Namun Livebearer tersenyum seperti seorang pemenang. Sekarang total bahan makanan di meja adalah 260 poin. Dia langsung mengambil pisang listrik senilai 180 poin. Meskipun mengandung arus listrik yang mematikan. Jika bagian yang berlistrik dibuang dan direbus perlahan dalam panci, rasanya masih sangat luar biasa. Setelah memakan pisang listrik, Livebearer kembali menyalip tim Koko dengan 130 poin. Dia dengan tegas melepaskan hak membalik kartu. Sekarang tersisa 4 jenis bahan makanan. Totalnya hanya 80 poin. Bahkan jika tim Toriko memakan semuanya, mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Livebearer tertawa penuh kemenangan. Rasanya menyenangkan mempermainkan orang lain. Dia sudah tidak sabar untuk mencoba ingatan kuliner mereka. Saat Livebearer sedang asyik, Koko tiba-tiba bersuara. Permainannya belum berakhir. Dia langsung melakukan 3 combo. Kadal Afrika yang seluruh tubuhnya tertutup batu. Tikus landak yang seperti landak laut. Terakhir, kalajengking berbisa yang sangat beracun. Semua bahan makanan aneh ini dilahap habis oleh Toriko. Hak membalik kartu kembali ke tangan Livebearer. Sekarang hanya tersisa 1 bahan makanan di meja. Ya, itu adalah kentang beracun yang sangat beracun. Livebearer melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Kalian ingin aku menyerah dengan kentang beracun? Konyol sekali. Sebagai pembuat aturan, dia bisa memakan semua makanan yang ada. Artinya, sejak awal pertandingan, tim Koko ditakdirkan untuk kalah. Melihat Leip yang sangat rakus, Koko berkata dengan tenang, kau bisa memakan semua makanan itu. Aku tahu itu sejak awal. Tapi, apa kau lupa urutan makan hari ini? Sebaiknya kau cepat makan bahan terakhir ini. Lagi pula, ini adalah makanan terakhirmu. Leip berpikir sejenak, lalu ia berkeringat deras.